Kembali lagi dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan tema kita pada pagi hari ini Sasakawa Health Foundations dan Kusta di Indonesia. Masih bersama saya Deborah Tanya dan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Miss Aya Tobiki selaku Chief Program Officer Hansen's Disease Program dari Sasakawa Health Foundation. Dan kemudian ada juga Bapak Asken Sinaga selaku Eksekutif Director NLR Indonesia. Dan ada Mas Ardian Syah selaku OYPMK dan Ketua Permata Bulukumba. Baik, kita akan beralih ke Pak Asken dari NLR Indonesia nih. Tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Miss Aya tentang Sasakawa Foundation. Nah, kemudian kita mau ngobrol sama Pak Asken. Kalau dari pandangan Pak Asken sendiri, peran NLR ini seperti apa sih Pak, peran NLR internasional khususnya? Peran NLR, saya kira saya merujuk ke visi misi organisasi kami, yaitu untuk Indonesia yang bebas kusta dan konsekuensinya. Dan misinya juga mirip ya, untuk mencegah, mengobati, mengurangi diskriminasi dan untuk meningkatkan inklusi di Indonesia. Jadi bergerak dari visi misi ini sebagai organisasi non pemerintah, NLR coba melihat gap area-area di pencegahan pengendalian kusta yang belum tersentuh oleh pemerintah atau aktor lain, yang belum mampu disentuh atau belum mau disentuh. Jadi ini soal sentuhan ini antara mau dan mampu. Jadi NLR coba masuk di gap-gap itu. Saya kira itu ya secara ringkas peran yang bisa diambil oleh organisasi kami, Mbak Deborah. Oke, baik. Selaku perwakilan dari NLR juga nih Pak Asken, apa sih yang menjadi strategi pencegahan kusta di Indonesia selama ini yang mungkin sudah dilakukan atau sedang direncanakan oleh NLR sendiri? Ya, NLR sebenarnya seperti yang tadi saya kemukakan, negara kita atau pemerintah itu sudah punya rencana aksi nasional, udah punya pedoman-pedoman program penanggulangan kusta di Indonesia. Pada dasarnya NLR mendukung program yang ada dan kita mengisi tadi ya, di mana gap-gap yang ada melalui beberapa approach atau pendekatan. Misalnya kita melakukan inovasi. Inovasi dimaksudkan agar program pelaksanaan penanggulangan kusta ini bisa lebih cepat, efektif, juga lebih ya efisien lah ya. Inovasi. Kita juga mengambil peran di bantuan atau dukungan teknis, technical advice untuk pelaku-pelaku program di Indonesia. Kita juga melakukan awareness raising atau edukasi masyarakat seluas-luasnya melalui berbagai platform komunikasi, baik yang metode konvensional maupun metode media sosial dan yang banyak sekarang yang lagi yang lagi populer. Kita juga melakukan advokasi dan menjalin jejaring dengan pelaku-pelaku program untuk kusta khususnya. Namun kita akui bahwa untuk mencapai tujuan nasional eliminasi kusta atau membuat Indonesia bebas leprosi, kita pelaku-pelaku program kusta nggak bisa sendirian. Jadi kita galang network jejaring dengan aktor-aktor lain. Bisa dengan jejaring NGO di disabilitas, bisa di lembaga-lembaga research kita kerjasama juga, bisa dengan kelompok-kelompok pemuda yang punya inovasi-inovasi. Yang penting kita bekerja dengan berbagai jejaring yang arahnya nanti untuk menolong pelaksanaan program kusta ini lebih cepat ya. Kita bercita-cita Mbak Deborah, eliminasi kusta itu terjadi di generasi kita ini. Sebelum yang di sini ini pada mati gitu, meninggal ya maaf. Nah itu udah bisa terjadi eliminasi kusta di generasi ini. Ya nggak usah tunggu generasi baru lagi lah, udah cukup lah ya Mas Ardian ya. Sampai di generasi gitu. kita aja gitu ya. Elimination in this generation.
not next generation after us. This is the dream, impian dari NLR Indonesia dan saya kira Sasakawa juga. Yeah. Gitu Mbak Debu. Baik, ini sangat mulia sekali visi misi sebenarnya ya, dan juga nilai-nilai yang dipegang oleh NLR Indonesia untuk mengeliminasi kusta di Indonesia khususnya. Dan selanjutnya kita akan move to Miss Aya again. We will talk with you about testimony. You visit the four place in Indonesia, right? Like Surabaya, Pasuruan, Indramayu, and Cirebon. And can you tell us testimony when you are there? Thank you very much for the question. And more precisely, if I say mainly three. Surabaya is just pass by, and I went to three districts, Pasuruan district as well as Indramayu district and Cirebon district. And at the Pasuruan district, I could observe the voicing for zero leprosy activity, which is mainly implemented by the NLR, Netherlands Leprosy Relief, and as well as this organization, and nicely collaborated with the local community as well, and variety of stakeholders was involved with it. And I was so moved, and the ladies group is dancing with the nice awareness music. This is more, how to say that, it is modern way to the how to dance, and it is I'm also enjoyed to dance together with them, and it was very much encouraging things. And also at the Pasuruan district, I also visited to Muling Health Center, and I could discuss with the district health team as well as this public health centers, the staff, and I was very moved. They are very much motivated, and they are governmental servant, but they don't not only focus on the medical aspect, but they are also very much care about the stigma and discrimination. So while they are acting on the field, they are also try to reduce the stigma. So first, they are teaching what is the leprosy and not need to afraid of something. This kind of very much care provided. That was my touching point in this district. And at the Indramayu district, I could observe two activities. The first one is a peer counseling project, and the second one is SDR PEP activity. Both are also NLR project, and but also collaborated with the district health team as well as, of course, provincial health office. And the one point what I'm moving is each level is well organized, systematically working on the ground, and district office as well as provincial health office. So if they met some difficult case of the leprosy, they can refer to the referral center. This kind of the referral system are well functioning, and also even care about the mental support. So they are bringing with the person affected by leprosy, just as he mentioned, and to try to motivate the patient to continue to medical treatment. Also, that the peer counselor nicely encourage the patient to public to keep the social activity. So I met one lady, very pretty girl, but she has a sad story. Actually, she diagnosed very early stage. However, she was cared by the grandmother, but the grandmother has a bit stigma for the leprosy, so she want to hide the
grandchildren from the neighborhood. So she couldn't continue to the treatment. So the condition was getting worse. So once her mother was coming from the working in the abroad, she noticed her daughter was diagnosed something with leprosy. And Her mother knows. yes, so the mother bring to the health center to receive the medicine. So I was so touching this story. So yes, but nicely the peer counselor was encouraging. So she is now have a very good motivation, and she has a future dream, and she want to be a teacher. That kind of a moving story I could listen directly. So I very much appreciate the NLR to provide this opportunity to talk with her. Yes. Yes, and at the Shiribon, I also joined the meeting with the Marudika organization, which is a leprosy and disability friendly community. It's the group of the people affected by leprosy as well as other diseases. And it is also very much encouraging stories, and they are conducting income generation activity and very much successfully producing material, some handmade material, but this is considering the ecosystem as well. And yes. Ya, baik. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Miss Aya tentang beberapa tempat yang ia visit dan juga ada hal-hal menarik ketika ia melakukan perkunjungan ke beberapa tempat tersebut. Mungkin dari Pak Askan akan menambahkan, Pak, untuk rangkuman dari apa yang tadi disampaikan oleh Miss Aya. Baik, makasih Mbak Deborah. Jadi Miss Aya dalam beberapa hari terakhir mengunjungi 3 tempat, Pasuruan, Indramayu, dan Cirebon. Di Pasuruan beliau mengunjungi sebuah puskesmas namanya Puskesmas Nguling. Di sana beliau melihat bagaimana stakeholder itu bekerja sama sangat baik sekali, sangat memotivasi beliau karena di sana dia juga bisa melihat bagaimana PKK itu melakukan senam, dancing tadi ya disebut, senam dengan latar belakang musik kusta lalu dilanjutkan dengan edukasi kusta. Dan itu sangat mengesankan buat beliau. Kemudian mereka di Indramayu beliau melihat 2 proyek, itu SDR PEP namanya, Single Dose Rifampicin PEP, dan Peer Counseling. Dan di tempat ini juga beliau terkesan bagaimana dinas kesehatan di berbagai level, provinsi, kabupaten, bahkan puskesmas sangat baik kerjasamanya, dan bagaimana sistem rujukan itu dibangun. Sangat kuat di sana. Beliau juga berkesempatan di sana bertemu dengan seorang gadis kecil yang cantik sekali, yang dirawat oleh neneknya tapi terkena kusta, namun ada stigma di neneknya sehingga disembunyikan dan pengobatannya tidak berlanjut. Dan ketika ibunya kembali dari luar negeri, ibunya ini langsung menyadari beliau terkena kusta dan dibawa ke puskesmas. Dan proses ini sangat menyentuh beliau, khususnya ketika di sana itu ada peer counselor. Peer counselor ini adalah sahabat sebaya, di mana orang-orang yang pernah mengalami kusta menjadi memberi motivasi terhadap pasien kusta dan orang yang mengalami kusta yang sedang dalam pengobatan, supaya mentalnya kembali pulih dan pengobatannya tuntas, ya. Dan terakhir beliau berkunjung ke Cirebon, mengunjungi sebuah proyek yang disebut Mardika. Sekali lagi ada kegiatan yang sangat memotivasi, yaitu income generation. Jadi untuk memberikan penghasilan dengan adanya kerajinan tangan yang bersifat ramah lingkungan, ya. Dan ini juga menarik sekali buat beliau. Kira-kira begitu, Mbak Dewi. Baik, terima kasih untuk Pak Asken yang sudah merangkum apa yang tadi disampaikan oleh Miss Aya. Saudara, kita akan kembali setelah jeda ini, jangan kemana-mana. Tapi Deborah mengingatkan bahwa ini adalah rekaman, jadi kami tidak membuka line interaktif.